Baik. Nah, saya akan sekarang kita masuk langsung ke sesi tanya jawab. Ya, ada cukup banyak. Saya tidak yakin bisa menjawab semuanya. Nah, cuman begini, sepintas saya baca secara menyeluruh. Ada dua persoalan mendasar. Ya, ada dua persoalan mendasar dalam konteks bahasa kasih ini. Sebagian pertanyaannya adalah, saya tidak paham dengan bahasa kasih pasangan saya. Nah, Bapak Ibu, saya mendorong, ambillah waktu untuk mengkomunikasikan baik-baik. Ambillah waktu untuk mengkomunikasikan baik-baik. Nah, kadang-kadang memang karena kita sudah terlalu tertutup dan sudah terlalu penuh dengan konflik dan masalah, sehingga kita sampai bingung. Ini bahasa kasih pasangan saya seperti apa? Kadang-kadang bingung. Jadi saya mendorong, coba ambil waktu tenang ketika suasana baik, kita komunikasikan dengan baik. Ya, kita sudah pernah bicara mengenai komunikasi, saya berharap Bapak Ibu masih mengingatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah begini nih, masalah saya sudah memulai Pak, tapi tidak mendapatkan respon yang memadai. Ya, tidak mendapatkan respon yang memadai. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya harus sampaikan begini, dalam kehidupan berkeluarga, kita ini harus mempersenjatai diri. Ya, mempersenjatai diri bahwa yang namanya cinta itu memberi. Cinta itu adalah berkorban. Boleh kita berharap menerima. Tapi jadikan begini, bahwa memberi itu merupakan hal yang membahagiakan. Jangan harapkan timbal balik. Ya, kalau kita mengasihi dengan tulus, kita itu tidak mengharapkan timbal balik. Meskipun satu waktu kita pasti akan mendapatkan apa yang kita taburkan. Ya, jadi saya mendorong Bapak Ibu sekalian, cintailah dengan tulus, layanilah dengan tulus, berilah dengan tulus tanpa berharap kita mendapatkan kembali. Ya, itulah cinta, itulah kasih. Nah, saya akan coba jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari radio. Saya selalu berusaha dari Bogor. Saya selalu berusaha membuat suami merasa istimewa. Namun suami tidak memperlakukan saya hal yang sama. Suami lebih banyak mengkritik kelemahan dan kekurangan saya. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu dengan yang saya alami dan tidak ada timbal balik dari suami yang saya dapatkan? Nah, ini dari Ibu Luneta dari Bogor. Ini memberi tapi tidak mendapatkan seperti yang diharapkan. Saya kok percaya begini ya, saya percaya satu waktu kalau kita menabur pasti kita akan menuai. Nah, pada waktu kita menabur dan kita memberi, kita harus memberi dengan tulus dan rela dan legowo, sehingga kalau kita tidak mendapatkan timbal balik secara instan, itu tidak masalah. Karena kalau kita memberi dan berharap segera menerima kembali, acap kali kita kecewa. Nah, kita harus memberi kepada pasangan kita dengan tulus, dengan rela, dengan legowo, meskipun tidak mendapatkan kembali. Pak, apa bisa? Bisa. Karena apa? Cinta, kasih, itu bisa. Karena itulah saya mendorong begini. Saudara harus meminta agape yang daripada Tuhan. Kasih berkorban tanpa menuntut kembali. Itu agape. Ya, setiap kali saya doakan pasangan suami istri, saya katakan, hendaklah kasih Tuhan itu ada padamu. Agape yang daripada Tuhan. Kita mendapatkan kasih yang daripada Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi akan pasangan kita dengan tulus, dengan rela, dengan legowo, tanpa mengharapkan timbal balik. Nah, kita harus mempersenjatai itu. Dari Lydia, Surabaya.
Gaya komunikasi suami saya adalah komunikasi negatif atau obstruktif atau merusak, destruktif yang menyakitkan hati. Tapi suami tidak sadar akan hal itu. Ya, sampai saya malas untuk bicara intens dengan suami karena hal ini. Bicara yang singkat ya dan yang penting saja, seringkali banyak salah dari respon suami. Bisakah Bapak dan Ibu berikan saran untuk saya? Nah, ini mengenai komunikasi sih, ya, komunikasi. Nah, kan begini, kalau toh suami kita atau istri kita, pasangan kita mempunyai komunikasi negatif, kita jangan balas. Tetaplah memiliki komunikasi yang positif. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau kita balas ya komunikasi yang menyakitkan, destruktif itu, ya nanti kita akan makin mendapatkan yang lebih menyakitkan. Ya. Kemudian ini ya dari kami ada pertanyaan dari Zoom nih ya. Kami punya bahasa kasih berbeda dengan suamiku. Bahasa kasihnya dilayani dan kata-kata pujian. Tetapi uniknya beliau gak suka melayani dan jarang kasih pujian. Saya bahasa kasihnya pemberian, menerima hadiah. Nah, suamiku langka kasih hadiah. Jadi saya sering bilang ke dia gak romantis. Ya, saya sering kasih dia hadiah, tapi dia biasa saja. Dan bahkan hadiah saya dikasih ke orang lain dan saya merasa kecewa karena dia mengasihi orang lain ya, dan saya pikir beliau kasih ke orang, saya pikir saya egois. Dulu saya sudah pahami bahasa kasih ini, tetapi sepertinya hanya saya yang memahami bahasa kasih beliau. Beliau juga sudah tahu tapi tidak dilakukan. Ya, bagaimana menyampaikan supaya tidak konflik. Nah, sekali lagi, kalau kita berkomunikasi, kita harus betul-betul begitu berkomunikasi sudah meninggi, kita harus meredamnya. Kemudian, ya ini kan begini, ini peristiwanya adalah dia sudah memberikan apa yang diinginkan suami, tapi tidak mendapatkan kembali. Nah, inilah yang seringkali tadi saya katakan bahwa kita harus ketika kita memberi betul-betul dengan rela, betul-betul mempersenjatai dengan yang namanya kerelaan. Kemudian saya lanjutkan ini ya dari radio lagi, tadi sekarang dari Bali, dari Selin Putri Bali. Ketika sampai di rumah saya menjadikan suami prioritas. Namun suami jika sudah sampai di rumah, prioritasnya bukan saya atau anak, tapi yang lain. Suami sibuk sendiri dan marah jika diganggu. Masukan apa dari Bapak dan Ibu untuk saya bersikap dengan hal seperti ini? Nah, sekali lagi, jangan membalas ya mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan dengan membuat dia juga tidak senang. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, saya mendorong sih memang komunikasi itu meskipun tidak mudah, tapi mulailah ya berkata dengan lemah lembut pada waktu yang tepat. Tetapi kalau itu sudah meningkat, mesti diam ya, jangan dilanjutkan. Kalau sudah emosional, jangan dilanjutkan. Dan kemudian sekali lagi, ini masalahnya juga sama. Ya kita sudah memberi, tapi suami atau istrinya, pasangannya itu tidak memberikan timbal balik. Nah, kita harus mempersenjatai diri dengan kasih agape. Ya, orang percaya, kita sebagai orang percaya, kita punya kasih yang daripada Tuhan. Nah, itulah yang harus ada di rumah tangga. Dan saya percaya, ketika kita mengasihi orang, orang itu pasti akan juga satu waktu mengasihi kita. Dari Palembang, dari Bapak Teddy, saya ingin melakukan keintiman fisik. Ya, maksudnya adalah berhubungan intim sesering mungkin. Karena menurut pakar dan seminar-seminar dalam keluarga,
Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Jarod sudah menyampaikan mengenai seks yang menyenangkan dan memuaskan. Tunggu jilid keduanya. Saya sedang atur waktunya. Ya, dalam keluarga mendorong seperti itu. Tetapi bagaimana jika istri saya tidak bergairah, jika saya ajak berhubungan intim? Adakah saran dari Bapak dan Ibu? Nah, kalau kebetulan istri atau suami sedang tidak bergairah, ya jangan dipaksa, ya jangan dipaksa. Lalu ya cari waktu yang baik dan juga komunikasikan, tapi jangan dipaksa, ya jangan sampai terjadi perkosaan di dalam rumah tangga. Nah, berikutnya dari Batam, dari Mailani. Kalau boleh jujur pada diri sendiri, saya sebenarnya semakin tidak menyukai dan tidak cinta kepada suami karena karakter, keegoisan, dan temperamental suami yang semakin ke sini semakin menjadi-jadi. Boleh dikatakan tiada hari tanpa suami marah. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Ya, jangan-jangan suami tidak mendapatkan yang dia inginkan. Ya, karena itulah saya percaya kok. Saya percaya bahasa cinta, bahasa kasih ini menurut saya ampuh. Menurut saya itu ampuh ya. Menurut saya itu ampuh, itu mujarab. Memahami Ya, satu memahami dengan yang ya, lain. memahami. Jadi saya kepada Ibu Melani, janganlah patah hati, patah semangat, tetap berikan kepada suami kita. Saya percaya, ya cepat atau lambat suami ibu akan mulai memahami. Bagaimanapun juga kita tidak punya tidak punya jalan balik. Ya, perpisahan dan perceraian itu bukan jalan keluar, dan apatis itu juga bukan jalan keluar. Saya percaya dengan yang namanya pemulihan. Ya, kalau perlu ibu berdoa, doakan suami, doakan istrimu. Ya, saya bagaimana kita melayani suami istri kita, doakan. Ya, saya pernah sampaikan, pokok doa pertama kita dalam kehidupan rumah tangga adalah pasangan kita. Jadi suami doakan, pokok doa pertama adalah istri. Istri pokok doa pertama adalah suami. Ya, jadi saya percaya itu juga akan sangat menolong. Dari Ibu Wartini di Kediri, sesekali saya bersikap manis dan berbeda untuk menarik perhatian suami. Ibu, jangan sesekali, terus-menerus ya. Tetapi suami tidak peka dan tidak ada pertanyaan kenapa saya seperti itu. Yang ada malah komentar suami yang berkata, kowe kok jelehi ya. Kowe kok jelehimen, kowe kok jelehimen itu bahasa Indonesia, kamu kok membosankan sekali loh ya. Orang genah kayak wong edan ya. Kamu kok membosankan, ya enggak betul seperti orang gila. Nah, kira-kira bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa Inggrisnya saya tidak tahu. Nusuk di hati, padahal saya ingin mendapatkan perhatian dari pujian dari suami. Apakah saya salah Bapak dan Ibu? Bagaimana jika bersikap jika suami tidak pernah memuji saya? Nah, Ibu mungkin ya bahasa bahasa kasih suamimu berbeda. Ya, saya itu bahasa kasihnya bukan bukan ucapan. Ya, bukan ucapan verbal, ya, bukan bukan kata-kata. Ya, jadi Bu Indah kata-kata, sukanya mengucapkan I love you. Saya bilang terima kasih gitu aja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Padahal dia mengharapkan ya I love you too gitu ya. Nah, Ibu mungkin adalah bahasa kasih suamimu berbeda. Ya, jadi coba perhatikan ya, mungkin dia perlu sentuhan fisik, jangan-jangan ya, coba dikomunikasikan dengan baik. Kemudian dari Ibu Nani di Bandung. Diawali dari faktor kesulitan ekonomi, suami memutuskan bekerja di luar kota, yang sejak dari awal saya tidak menyetujuinya. Tetapi saya mencoba untuk setuju meskipun berat. Sudah 2,5 tahun ini suami tidak pulang dengan berbagai macam alasan dan memberi kabar pun jarang. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, sehingga saya dan anak-anak, sedangkan saya dan anak-anak memerlukan kebersamaan dengan suami. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya lakukan dengan hal ini? Saya merasa lelah
mengurus anak dan mengurus segala sesuatunya sendirian. Nah, ini cukup sulit memang karena faktor ekonomi. Komunikasikanlah ya, lalu tetap dukung suamimu. Nah, bawa dalam doa. Bapak Ibu, dalam kehidupan suami, saya percaya kuasa doa itu sangat menolong. Kuasa doa itu sangat menolong. Ya, bawa dalam doa semua persoalan kita dalam kepada Tuhan. Meskipun ada hikmat-hikmat tertentu yang kita bisa lakukan, tapi juga doa itu besar kuasanya. Dari Bapak Ponco di Magetan, saat ada konflik, saya selalu berusaha menjaga suasana hati. Tapi istri saya tidak. Setiap ada konflik atau yang tidak sreg di hatinya, marahnya meledak dan bisa tidak selesai-selesai. Seringkali saya malu dengan sikap istri yang seperti ini. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu. Nah, perhatikan apa yang menjadi sumber konflik pasanganmu. Itu saya sebut tombol merah. Tombol merah. Nah, tombol merah istri saya itu begini. Kalau saya ngomel berkepanjangan, kalau ngomelnya sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau saya ngomel berkepanjangan, dia itu adalah tombol merahnya. Begitu itu kepencet, dia akan marah meledak. Nah, kalau sudah marah meledak seperti ini, seperti yang dialami Bapak Immanuel, ya lalu amarahnya meledak-ledak dan tidak selesai-selesai. Nah, Pak Ponco, perhatikan tombol merah. Jangan dipencet. Perhatikan apa yang menyebabkan pasangan atau istrimu, istri Bapak itu marah meledak-ledak. Ya jangan diulangi. Misalkan begini, kalau istri Bapak tidak suka Bapak pulang terlambat. Ya jangan pulang terlambat. Atau kalau pulang terlambat harus memberi kabar. Kalau istri Bapak tidak suka omongan yang kasar, itu yang membuat mungkin dia meledak. Bapak jangan ngomong kasar. Nah itu juga yang saya alami. Kalau saya ngomel ke Bu Indah sekarang hanya 2-3 kalimat. Saya berhenti karena begitu sudah sampai 10 kalimat dia akan meledak. Nah, meledaknya sudah di luar kontrol dan susah dihentikan dan perlu waktu berjam-jam dan perlu berwadah-wadah es krim untuk menyelesaikannya. Kemudian dari Ibu Harmini di Kediri. Bagaimana jika saya sudah berusaha melakukan kegiatan bersama dengan suami, menemani suami dalam hobi, memelihara burung dan anjing. Tetapi suami tidak mau melakukan kegiatan bersama dengan saya, dengan menemani saat saya belanja, membersihkan rumah, dan sebagainya. Nah, Ibu jangan berhenti untuk memenuhi apa yang diinginkan suami. Meskipun seandainya suami tidak melakukan hal yang sama. Ingat, karena bahasa kasihnya berbeda. Bisa jadi dia bukan bersama begitu, mungkin dia ingin melakukan hal yang lainnya. Nah, kadang-kadang bahasa kasih suaminya bisa jangan-jangan berbeda ini. Ya, tidak seperti ibu menemani. Ya, cobalah komunikasikan dengan suami. Kemudian dari Makassar, dari Ibu Rina. Mengawali pernikahan karena peneguhan bahwa kita sama-sama dari Tuhan. Namun kenyataannya baru 4 tahun menikah, suami selingkuh dengan wanita lain. Dengan alasan ada dorongan di hati untuk memilih wanita lain saat sudah berdoa. Bagaimana dengan hal ini? Sehingga menyebabkan saya trauma dengan kata-kata mendengar suara Tuhan. Nah, mungkin memang cara terbaik adalah doakan. Ya, doakan jangan memilih bercerai. Ya, ini kan sudah suami sudah memutuskan seperti itu. Nah, Ibu saya mendorong Ibu berdoa. Hadapkan kepada Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang dalam kehidupan suami istri tidak semuanya kita bisa handle. Ada waktunya kita harus bawa dalam doa. Selain ada hikmat supaya kita, ini kan termasuk hikmat ya, 5 bahasa kasih. Nah, hikmat itu baik. Tapi kalau sudah di luar kendali, kita juga harus membawanya di dalam doa. Kemudian
Saya coba ini dari Purwokerto. Shalom, selamat malam. Saya tidak yakin mana yang membuat istri saya merasa dicintai. Karena setiap apa yang coba saya lakukan untuk istri saya serba salah. Bukan istri bahagia tapi marah. Dianggap sudah lama menikah tapi tidak pernah tahu perasaannya dan hatinya. Bagaimana cara menyelesaikannya, Bapak dan Ibu? Nah, sekali lagi tadi kita sudah sampaikan mengenai bahasa kasih. Cobalah deteksi, jangan-jangan ini memang perbedaan bahasa kasih antara pasangan suami istri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah 8:30, bagaimana dengan Pak Budi? Waktunya sudah sekalian. 1-2 pertanyaan lagi masih bisa kayaknya. Baik. 1-2 pertanyaan lagi ya. Saya akan coba 1-2 kali pertanyaan. Dari mana ini? Saya coba pilihkan. Dari Mentawai. Bagaimana setelah 6 tahun menikah, suami saya masih menyimpan kenangan khusus dengan mantannya. Suami jujur mengakui di hatinya tidak menyintai saya. Hanya karena kemauan orang tua sajalah suami menikah dengan saya. Saya cemburu dan marah sampai saya ingin mendatangi mantan suami saya. Solusi apa dari Bapak dan Ibu dengan apa yang saya hadapi seperti ini? Nah, bercerai bukanlah jalan yang diinginkan Tuhan. Kalau sudah seperti ini, bawa dalam doa. Hadapkan, perlu campur tangan supranatural, karena ini dijodohkan oleh orang tua, lalu masih mencintai mantan dan sebagainya. Berdoa Bapak Ibu. Berdoa. Jangan memilih untuk bercerai. Ya. Bawa dalam doa dan hadapkan kepada Tuhan. Tuhan bisa membuka hati dan Tuhan pasti bisa melakukannya. Percaya. Yang terakhir dari Magelang. Bagaimana jika ada perasaan kalau si dia adalah yang paling tepat dan cocok untuk saya daripada suami? Oh, karakter di si dia adalah karakter dan sikap yang saya inginkan idamkan sejak dari sebelum menikah. Kalau kita sudah menikah, kita harus katakan saya tidak punya alternatif yang lain. Sebelah saya, pasangan saya adalah terbaik. Jangan kita beri alternatif kepada yang lainnya. Oh, ada ungkapan rumput tetangga selalu lebih baik. Itu hanya rumput. Itu rumput, bukan suami, bukan istri. Hanya rumput yang mungkin lebih baik. Percayalah, itu bukan masalah perempuan, itu bukan masalah laki-laki, dan bukan masalah perempuan yang lain dan pria yang lainnya.